Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Ali Mahrus dari semester 5 di PAI. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari dosen Pak Sudahan, yaitu Tafsir Amali. Lalu aja kita tonton video Alhamdulillah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alamin. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi keimanan. Keimanan yaitu iman Islam. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nantinya kita di sini bisa menjadi sebab kita berkumpulnya surga. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Rajab. Banyak sekali amal-amal yang disunahkan di bulan Rajab itu salah satunya yaitu berpuasa dan memperbanyak doa Allahumma barik berjamaah wasabana wa Ramadan. Siapa yang berpuasa di sini? Ya. Siapa yang berpuasa di hari ini? Kemarin ya alhamdulillah masih diberi puasa pada bulan Rajab. Selamat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan ilmu-ilmunya dan menyalurkan kepada seluruh umatnya tak sampai zaman sekarang ini. Dan semoga saja kita di akhir nanti bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka surat Maryam 16 ayat 7. Sampai ayat 11. Bisa ketemu? Bisa baca bersama-sama ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi-ghulamin Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka wa lam takun shay'an. Qala rabbi ij'alni ayatan qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العظيم. Dibacakan artinya nih. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bil-ghulamin ismuhu Yahya. Di sini Allah berfirman ya, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, yaitu yang namanya Yahya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ini mengkhususkan pada Nabi Zakaria, yaitu dikaruniai anak
yang langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nabi Zakaria ini usianya diberi anak ini sudah amat tua, yaitu sudah lanjut usia, yaitu sekitar 70 tahun ke atas, baru diberi keturunan. Jadi sini kita banyak ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia kepada hambanya, yaitu pasti entah itu langsung atau masih ditunda ya. Karena kita berdoa itu ya, contohnya kita berdoa minta rezeki yang banyak ya. Terus Allah Subhanahu wa taala masih menundanya ya. Kita itu di situ kita belajar untuk bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap kita berdoa itu tidak mungkin Allah tidak mengabulkannya. Karena Allah sudah berjanji kepada hambanya kalau hambanya berdoa itu mesti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kecuali berdoa yang buruk-buruk ya. Itu biasanya kalau kita berdoa yang buruk itu kembalinya ke diri kita sendiri ya. Nah, kita di sini yang pertama itu kita belajar mencontoh Nabi Zakaria yang sabarnya itu melebihi kita ya. Ya namanya nabi ya, nabi itu sabarnya levelnya udah agak tingkat atas. Kita ini masih manusia biasa. Ya kita belajar lah untuk bersabar seperti Nabi Zakaria ini. Lam menajaan lagu minggu balusaminya. Ya kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya ya. Nabi Zakaria ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat sebelumnya, dari ayat pertama ini menjelaskan yaitu Nabi Zakaria ini disebut hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyebut Nabi Zakaria ini hambaku. Karena apa? Karena tingkat kesabarannya itu yang luar biasa. Ya, kita mencontoh Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakununi gulamu wa kanat imraati ajram wa qad balagtu min al-kibari atiya. Ya Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Di sini Nabi Zakaria ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita kepada Nabi Zakaria ini. Kalau kita kan mengeluhnya kepada sesama manusia, biasanya kepada teman, kepada siapa ya mengeluhnya. Kalau Nabi Zakaria ini mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung yang Maha Pencipta ini. Langsung, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menguji yaitu Nabi Zakaria, yaitu dengan usianya yang sangat tua belum dikaruniai anak, tetapi dengan sabarnya beliau, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala memberi karunia itu, yaitu berupa anak yang namanya Yahya tadi ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengeluh pada, di sini Nabi Zakaria itu mengeluh atau bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan usiaku yang sudah sangat tua ini. Terus dia selanjutnya, qala rabbi ta'ali ayah. Qala ayatu ta'ala tukallimuna sa. Qala kadzalik qala rabbuka wa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, maka engkau belum berwujud sama sekali. Di sini itu Allah Subhanahu wa taala
mudah untuk melakukan apa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Yaitu sifat yang Allah berbuat sesukanya. Mau berbuat ini sesuka Allah, berbuat ini sesuka Allah. Makanya kita di sini belajar untuk tidak menaklukkan atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya tidak melebihi batas kemampuannya. Saya yakini ya, belajar meyakini. Dan kita berusaha untuk selalu senantiasa berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa tanpa diberi usaha itu ya kurang pas lah. Kalau berdoa tapi tidak dengan ikhtiar ya kurang pas. Sebenarnya kalau kita berikhtiar, berusaha terus tanpa berdoa ya kita melakukan sang pencipta. Ini kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu berbuat sesukanya. Mampu berbuat ini sesuka Allah, ini sesuka Allah. Ingin mengasihi ini sesuka Allah, ini tidak mengasihi ya sesuka Allah. Karena semua itu ada pelajarannya masing-masing. Yaitu di sini disebutkan engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal engkau belum berwujud sama sekali di sini. Semuanya itu sudah dibentuk atau dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya dunia atau alam ini. Nah, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakar ya dari segi hartanya, segi kemampuannya, terus segi akalnya, segi istiqomahnya ya sudah ditakar sendiri-sendiri. Nah, kita berusaha saja untuk melakukan semua itu dengan kebaikan. Contohnya kita diberikan kesehatan. Dari sini belajar untuk menggunakan kesehatan itu dengan sebaik mungkin, yaitu dengan berbuat baik kepada sesama. Contohnya kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita gunakan untuk membantu teman kita. Supaya membantu dalam amal soleh bisa. Terus kita membantu dengan akal kita. Contohnya kita membantu atau memberi kisi-kisi lah untuk teman kita yang belum paham tentang pelajaran, atau kita mengajar bisa. Karena kesehatan ini ya, ini juga berpengaruh untuk ibadah kita. Makanya ada yang menyebutkan itu menjaga kewajiban itu, menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Nah, di sini kita sudah diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, ya kita berusaha untuk menjaganya, yaitu dengan cara hidup sehat dengan makanan yang bergizi, terus lingkungan yang bersih, terus menjaga tidur itu juga termasuk hidup sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suka orang yang menjaga dirinya sendiri. Lebih-lebih kita menjaga hawa nafsu kita. Karena di zaman sekarang ini ya, hawa nafsu itu sudah mulai menguasai diri kita masing-masing. Contohnya dengan berkembangnya zaman, yaitu berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Contohnya aja dari HP ya. Ini HP ini kalau disebutkan ini bisa membawa kita dalam kebaikan, bisa membuat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Nah, kita berhati-hati di zaman sekarang ini ya, yang sudah berkembang dengan pesat. Kita belajar untuk tetap mengagungkan Allah. Kita belajar Al-Quran, berusaha untuk belajar Al-Quran. Kita alhamdulillah masih ditempatkan di pondok ini, yaitu pondok Al-Quran bersyukur sekali. Karena apa? Karena di pondok itu ya, kita kalau biasanya kita berbuat kejelekan,
itu masih ada yang menasihati atau menegur kita. Jadi salah satu contoh di pondok masih mau menegur temennya kalau salah. Contoh aja kalau di luar kita salah itu dibiarkan saja, karena itu di luar itu ya kalau di bahasanya dari dalam Indonesia itu acuh tak acuh, terserah mereka, dia saya. Tapi kalau di pondok biasanya itu masih berpegang teguh itu, yaitu masih toleransi, masih ikatannya masih kuat, masih apa, mempunyai rasa untuk mengajak dalam hal kebaikan. Ya. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tudhimuna ayatin yasin. Ya Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku sesuatu tanda. Terus Allah berfirman, tandamu adalah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau bersiap. Dan di sini di ayat ini Nabi Zakaria terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji untuk tidak bercakap atau tidak menemui orang selama 3 malam. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa? Nabi Zakaria tetap melaksanakan perintah dari Tuhan itu. Melaksanakan perintah dari Tuhannya. Kita di sini dari ayat ini kita belajar mencontoh Nabi Zakaria ya, yang diperintah itu langsung melaksanakan dan tidak banyak mengeluh atau tidak banyak bertanya. Karena pada zaman Nabi Ibrahim, kalau apa itu yang beli binatang itu Nabi Ibrahim ya itu orang-orang kafir, umatnya Nabi Ibrahim itu ya. Dulu diceritakan itu karena dia disebutkan bodoh itu ya, karena banyak bertanya. Ini yang dimaksud dalam banyak bertanya ini yaitu bertanya yang tidak ada manfaatnya. Contohnya aja, disuruh menyembelih pada masa itu, menyembelih sapi. Ya, kalau dilaksanakan ya langsung. Terus orang kafir itu bertanya warnanya, ukurannya, terus besarnya, umurnya. Nah, ini kan menyulitkan diri kita sendiri. Nah, kita belajar untuk apa namanya, tetap melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita berbuat semaksiat, kita minum khamr pada malam tahun baru, karena tahun baru ini sangat istimewa. Biasanya orang-orang zaman sekarang kan gitu, malam tahun baru terus malam Idul Fitri itu malah tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di malam tahun baru itu kan kita menjelang tahun baru. Ya seharusnya kita awali dengan perbuatan yang positif, bukannya perbuatan negatif. Contohnya pada malam tahun baru kita berzikir, banyak ngaji, banyak zikir, banyak ingat baca Allah. Banyak kita keluar cari-cari tongkrongan, ya terus kita tidak jelas ya, kita hindari ya. Kemarin itu baru saja ganti tahun ya, semoga saja di tahun ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang manfaat dan barokah, diberikan ilmu yang manfaat barokah. Dan semoga saja untuk kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang masih sudah meninggal, kalau yang masih hidup semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan rumah tangga yang barokah. Kalau yang sudah tiada semoga dilapang
diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita banyak ingat ya selama kita masih pada belum di pondok, kita banyak ingat dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Karena di Al-Quran ini sudah diceritakan ya sebelum datangnya dunia ini sudah ada, dari dunia ini sampai hari kiamat tadi sudah ada di Al-Quran. Makanya kita kalau bisa belajar kisah-kisah Nabi dahulu. Jangan sampai kita tidak mempelajari Al-Quran atau tidak mengetahui cerita-cerita dahulu, terus kita terjerumus pada hal-hal yang negatif. Dan ini bahaya nih. Contoh saja pada kaum terdahulu, yaitu kaum kafir ya, pada orang-orang kafir itu tidak mempercayai isi Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, karena dianggap sihir. Contohnya aja pada Nabi Musa ya, Nabi Musa yang bisa menyembuhkan orang sakit itu Nabi Isa ya, contohnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit ya, dan bisa menghidupkan orang mati ya tidak, Nabi Isa ya. Ini oleh orang kafir dianggap sihir, padahal ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memberi kita kekuatan untuk ibadah, terus memberikan rezeki untuk kita semuanya. Kita gunakan rezeki itu untuk hal-hal yang baik. Maka jalan kami kami rofi bahwa ilaihi kami satu wasinya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Nah, ini terakhirnya ini Nabi Zakaria ini kan sudah ayat sebelumnya disuruh oleh Allah untuk tidak keluar selama 3 malam. Nah, ini terus keluar Nabi Zakaria ini menemui kaumnya, lalu memberi isyarat atau memberi nasihat kepada kaumnya untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang. Tasbih. Dan kita berusaha untuk bertasbih atau memuliakan Allah. Tak biasa kemanapun kita berada, tidak pada waktu kita selalu aja. Dan dimana aja kita berusaha untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di jalan, kita di warung, sebenarnya di warung juga enggak terlalu negatif, tergantung kitanya sendiri itu gimana. Kita alhamdulillah dengan bulan Rajab ini ya masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Rajab ini. Ini salah satu amalan yang bisa diamalkan di bulan Rajab itu pada waktu petang dan pagi ada seperti ini. Makanya kita membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Disunahkan ya pada waktu pagi dan petang. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali setelah salam. Ini saya mendengar dari Gus Jam. Nah, terus ada lagi pada di antara 2 khutbah itu kita membaca Jadi kita belajar ya, mumpung di bulan Rajab ini kita perbaiki amal ibadah kita, perbanyak amal ibadah kita ya. Semoga saja kita dipertemukan lagi di bulan Rajab untuk tahun kedepannya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat bekerja. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad